Salam. Boleh kita merapat dulu. Dengar Bapak Ibu, informasi yang saya mau sampaikan ke Anda di tempat ini bisa dikatakan betul cukup penting, supaya Anda bisa dapat mengerti kenapa Yerusalem ini bisa menjadi tempat yang maha kudus, sumber agama monoteistik, baik untuk Yahudi, Kristianiti, dan Islam, baik juga belakangan ini boleh dikatakan sumber konflik. Jadi sebelum kita ngomong tentang gereja ini, marilah Bapak Ibu menikmati pemandangan yang di depan mata kita, yang juga dilihat oleh Yesus 2000 tahun yang lalu pas dia turun melalui jalan Minggu Palem. Nah, Bapak Ibu, kota Yerusalem sudah jelas menjadi sumber agama monoteistik. Untuk orang Yahudi, ingat Abraham yang hampir mengorbankan anaknya Ishak. Itu terjadi di atas Bukit Moria. Kalau Anda sekarang terletak di mana, nggak usah tebak-tebak, lihat langsung ke depan, itu kubah emas yang menutupi Bukit Moria. Nah, kubah emas itu lain cerita, lain agama juga, itu orang. Oke, tapi ingat lokasi itu. Abraham hampir mengorbankan anaknya Ishak di atas Bukit Moria tersebut. Nah, emang kita bisa tahu dari mana bahwa Bukit Moria terletak di situ? Karena sudah ditemukan oleh Daud sebagai tempat suci. Dia yang sudah beli tempat itu daripada Araunan orang Yebus, dan dia sudah membayar. Kalau Anda masih ingat dari Alkitab, tulisannya dengan jelas 600 shekel emas, Bapak Ibu. Oke, jelas? Itulah lokasi Bukit Moria. Kemudian anaknya Daud, yaitu Salomo, yang membangun bait Allah yang pertama di atas Bukit Moria tersebut. Nah, Bukit Moria yang dibangun oleh Salomo dihancurkan oleh Nebukadnezar 586 sebelum Masehi. Gak ada bait Allah lagi. Bait Allah dihancurkan, orang Yahudi diusir menuju ke Babel, tinggal di Babel. Oke? Babel, betul. Nebukadnezar selama kurang lebih 50 tahun. Sampai deklarasi Kores. Mungkin Anda masih ingat Kores yang deklarasi dan kasih izin untuk orang Yahudi biar kembali ke sini. Oke? Itulah Kores. Yahudi itu setelah diizinkan, mereka kembali ke sini, dipimpin oleh Esra dan Nehemia. Mungkin Anda pernah dengar namanya, Esra dan Nehemia. Kita ngomong 535 sebelum Masehi. Jadi kalau Anda masih ingat lagunya Boniem, waktu orang Yahudi ada di Babel, di tepi sungai Babel, ada lagunya, On the rivers of Babylon. Masih ingat itu? Itu lagu yang tertulis tentang periode itu. Orang Yahudi diusir dari Yerusalem ke sana, ditahan di sana sampai deklarasi Kores. Esra dan Nehemia membuka, bisa dikatakan, gelombang baru. Datang sini lagi. Oke, jelas Bapak Ibu? Nah, mereka datang sini, mauannya tentu untuk membangun bait Allah yang kedua. Oke? Supaya bisa dikembalikan hidup lagi. Tapi mereka sangat terbatas, baik dari segi uang, baik juga dari segi tenaga manusia, Bapak Ibu. Mereka sangat luar biasa terbatas. Jadi mereka membangun sesuatu yang sangat-sangat kecil, yang akan nanti diperbaiki oleh Herodes Agung. 22 sebelum Masehi kita ngomong, bait Allah yang kedua sudah dibangun oleh Herodes, orang Romawi, periode Roma. Aneh tapi nyata, ternyata orang Roma yang juga akan menghancurkan bait Allah yang kedua itu. Dan memang pada tahun 70 setelah Masehi, bait Allah yang kedua sudah dihancurkan total, dan dari momen itu tembok barat yang dirubah namanya menjadi tembok ratapan. Oke, jelas? Yang kemarin kita sudah dapat lihat
Oke, tembok ratapan. Masih ingat? Good. Semoga cerita ini sudah menjelaskan secara baik kenapa Yerusalem menjadi tempat yang maha kudus bagi orang Yahudi. Christianity, banyak hal yang Yesus mengalami selama di sini. Banyak hal. Sangat banyak. Terjamuan terakhir di sini. Ekaristi pertama di sini. Yesus berdoa di Taman Getsemani di Yerusalem. Dihianati oleh Yudas. Ditangkap. Dikirim ke rumah Kayafas. Diadili. Ditahan selama 1 malam sampai besoknya pagi. Hari Jumat jatuhnya itu. Dikirim lagi ke Pontius Pilatus, gubernur Yerusalem. Diadili lagi, dihukum mati, dikasih salib, dikirim ke Golgota, disalibkan, dimakamkan, bangkit, nanti naik ke surga. Semuanya terjadi bagi Tuhan di tempat ini. Semoga sudah jelas kenapa kota Yerusalem ini menjadi tempat yang maha kudus. By the way, kalau kita ngomong Golgota, ada dua lokasi, dua tradisi. Yang satu menurut tradisi Katolik, besok kita mau ke sana. Itu di gereja Makam Kudus. Dan kalau Anda lihat, satu jari ke kanan dari kubah emas, Anda bisa lihat satu gereja yang kubahnya 2, berwarna abu-abu, satu lebih besar, satu lebih kecil. Bisa lihat? Bisa. Itulah Golgota Katolik punya. Kalau Protestan itu di Garden Tomb, nanti jam 4 rencana kita untuk pergi ke sana. Garden Tomb terletak di situ. Anda bisa lihat beberapa atap yang genteng itu berwarna merah persis di belakang pohon itu. Itu daerah Garden Tomb. Memang ada 2 lokasi, 2 tempat yang bernama Golgota. Apakah jelas? Cukup jelas? Sebagai nabi yang terakhir bagi mereka, naik kuda yang bersayap, burak namanya. Dan mereka dia terbang tiku rindu ke Yerusalem baru. Dan Bapak Ibu, kalau kami orang Yahudi punya kemauan untuk membangun Bait Allah yang kedua, langsung setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10